Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Batinku dan hatiku, mataku hanya tertuju padamu, tertuju padamu. Sama-sama cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, bagi
lebih semangat lagi. Come on. Oh, ku nyanyi. Hosana. Mana suaranya? Lebih keras lagi. Bagi Rajaku Yesus Kristus. Oh, amin. Aku muliakan dan aku Sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami semua bersatu di tempat ini Tuhan. Kami mau berteriak Tuhan, mau bersuka cita. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, sukacita ini, semangat ini Tuhan serasa membara di dalam hati kami Tuhan. Kami mau bersorak bagimu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau di tempat ini bersukacita bersama kami. Katakan sama-sama. Oh come on. Angkat suaramu. Woo. Hosanna, Hosanna, Hosanna di tempat yang paling tinggi, in the highest, highest. Let all kings be lifted up. Hosanna, come on. Hosanna, come on, hey. Hosanna.
Haleluya. Sudah merupakan doa kita. Kita bernyanyi dengan semangat, bergembira, bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Masih semangat, Mas mau muji Tuhan lagi? Let's go. Ambil napas dulu pelan-pelan. Sudah siap semuanya? Angkat tanganmu yang sudah siap. Wah, siap semuanya ini. Ayo, let's go. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Wahai jemaat Tuhan. Woo! Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Dan mulialah namanya. Hey, come on. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Oh, yang bertata surga bumi, sujud menyembah di hadapannya. Ya. Mari bersorak-sorai bersama. Hey, come on. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Hey, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak segala pujian bagi Dia. Yang memerintah surga bumi, sujud menyembah di hadapan bagi Dia. Come on, come on. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang bertata, bahkan surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, woo. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang besar. Amin. Siapa raja kita? Yesus Kristus. Loh kok pelan. Raja kita siapa? Kurang mantep. Raja kita siapa? Wah, mantep. Kasih tos sama kanan kirimu. Tuhan kita luar biasa. Nah, sudah kenal semuanya? Harusnya sudah kenal semuanya ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya, kita semua pasti mengalami. Hanya setiap hari diturunkan kita sudah terbiasa. Ya, yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri kasih Tuhan, merasa dan sadar bahwa kasih Tuhan itu ada pada kita. Amin. Berbahagialah orang-orang yang sadar, orang-orang yang merasa, orang-orang yang merasakan kasih Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan. Yeay. Woo.
setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, yo. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Come on, yo. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, dengan pujian haleluya nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, yo. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, oh. Bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, oh. Sang Raja, come on. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan. Saya mendengar dengan jelas. Yang dari sini saya tidak dengar karena sini selalu bising, ya. Tapi saya dengar dengan jelas di sekitar Anda semuanya, ya. Bahwa suaranya itu menggema. Saya yakin 100% Tuhan senang, ya. Tuhan sedang menjamah kita semua, memberkati kita semua. Amin. Lebih bersemangat lagi. Loh, amin. Let's go. Yo. Woo. Ya ini lagu lama yang cukup familiar, ya. Come on. Na 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 na. Oh, sama-sama. Na 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 na. Oh, haleluya. Yo. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat pada mensyukuri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yeah, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Come on. Na 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 na. Amin. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Katakan, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku
mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kami sama-sama melompat lagi sebab come on. Kepada Tuhan sebab sangat Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Duduk sambil tenang ya. Ambil nafas sejenak ya. Saudara-saudara semuanya, yang kita tahu kasih Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah berhenti ya. Rasanya hangat seperti mentari yang baru terbit bersinar ya. Matahari tidak pernah berhenti terbit ya. Tapi terkadang tertutup awan, tapi dia tidak pernah berhenti bersinar. Kasih Tuhan itu begitu besar dan begitu terasa buat kita ya. Bagi kita yang terbiasa, jangan pernah terbiasa ya. Selalu syukuri bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak dikasih olehnya, apa yang terjadi pada kita? Kita mau jadi apa? Siapa yang akan mengangkat kita? Siapa yang menguatkan kita? Siapa yang akan menggandeng kita? Kalau tidak Tuhan Yesus. Karena selalu ada Dia, kita tidak akan pernah sendiri. Jangan pernah merasa sendiri. Itu hanya pikiran kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita, mendekati kita. Bahkan dia lebih dekat daripada istri atau suami kita, daripada orang tua kita. Tuhan lebih dekat daripada yang kita kira. Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh ucapan kita, undangan kita. Amin. Mari kita berdoa lewat lagu ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Nya sungguh indah, sungguh hangat, sungguh dalam bagi kita.
seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan dia berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian sedalam, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita bangkit berdiri sejenak. Kita sembah Dia, kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Oh, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, oh kasih-Mu. tinggi kasih Bapa, Oh, sedalam lembah yang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Mari sama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Oh, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
Kami yakin Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Biarlah kami belajar juga Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi-Mu. Kasih-Mu melebihi setinggi langit, pengampunan-Mu sedalam maut. Biarlah kami tidak berhenti untuk mengasihi-Mu. Kami tidak berhenti untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah mengajarkan kasih-Mu yang tulus, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami sampai hari dan selamanya. Di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan keluarga anak-anak kami semuanya Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti dalam kehidupan kami. Mari jemaat mulai bersyukur kepada Tuhan. Setiap kasih Tuhan yang telah diberikan untuk kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu. Kami sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami kerjakan hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu, kami bersyukur untuk keadaan yang kami terima hari ini. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami percaya kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mengasihi-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang melegakan hati kami Tuhan. Kasih-Mu yang menguatkan kami hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang hari ini memeluk kami, menghangatkan setiap tubuh jiwa roh kami. Kasih-Mu yang memberikan penghiburan, menguatkan kaki kami untuk terus melangkah. Pengorbanan-Mu Tuhan sebagai kekuatan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Melalui apapun itu, melalui berkat yang tanpa kami sadari pun, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah kasih-Mu juga mengalir melalui setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk isi hati-Mu. Kami terima, kami dengar, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya sampaikan pengumuman Bapak Ibu. Pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarananya sampai minggu ini, totalnya adalah 101 juta
Rp288.400 plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Ya, kita terus dukung di dalam doa dan dana untuk tercukupinya semua dana kebutuhan pembelian tanah dan sarana prasarananya. Kita percaya bahwa Tuhan akan berkarya untuk umat Tuhan yang di Kota Kudus ya, melalui satu jemaat yang kecil ini, tapi dengan kesetiaan, dengan hati yang besar, dengan terus tekun berdoa, pasti Tuhan cukupkan. Dan pemasukan dana Natal dan Tahun Baru sampai hari ini terkumpul Rp49.430.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah Rp25.570.000 ya. Jadi meskipun banyak persembahan, tapi kita percaya juga Natal dan Tahun Baru, semua acara ibadah Natal umum, ibadah Natal semua komisi ya, itu pasti berjalan dengan lancar dan baik ya. Dan yang terkhusus adalah lawatan Tuhan untuk seluruh umat Tuhan pada waktu Natal. Dan saya percaya bukan hanya Natal, hari-hari ini terus Tuhan berikan lawatan untuk umat Tuhan yang setia untuk kita berdoa. Kami Gereja GKI Elim mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan di bulan November ya. Yang berulang tahun di bulan November ya, selamat ulang tahun pernikahan. Terus Tuhan memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang digumulkan. Jikalau di sebelah kanan Bapak Ibu ada nama-nama yang tertera di layar, bisa kasih selamat ya. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu gitu. Loh ayo, jangan malu-malu. Pak Dono, ada di atas depan saya soalnya. Ya. Mari bergabung dalam doa sekota ya, yang diadakan pada hari Senin 20 November 2023. Bukan Senin besok, tapi Senin yang ke depan lagi. Pukul 6 sore di lantai 2, Gereja GKI Elim, Jalan Pemuda 60 Kudus, dengan pembicara Pendeta Muda Yuel Irawan ya, dari GPT Kudus, dan pujian penyembahan juga oleh tim GPT Kudus ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa kami share brosurnya, mungkin bisa juga ditaruh di story WA, story Instagram, apapun itu, di grup-grup ya, grup alumni, grup arisan, semua dikasih lah Bapak Ibu ya. Biar hadir kita berdoa bersama-sama bagi Kota Kudus. Berikut adalah dokumentasi keseruan Loving Family Care Gereja GKI Elim bulan November. Kami berharap Bapak Ibu bisa hadir ya, ketika ada undangan Komsel Loving Family Care dari ketua-ketua Loving Family Care, atau dari pengumuman dari saya dari tempat ini, untuk kita terus sama-sama bertumbuh ya. Karena satu minggu satu hari ke gereja itu enggak cukup, tapi kita terus dukung iman kita supaya selalu bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Pengumuman terakhir ya, ini yang menyegarkan kita semua. Yuk mampir di kantin berkah, menu hari Minggu ada di situ semua. Bapak Ibu bisa mampir setelah ibadah selesai ya, jangan sebelum ibadah selesai ya, nanti dimarahin nanti ya. Intinya adalah setelah ibadah selesai boleh mampir untuk melarisi ya, untuk kantin berkah ya. Demikian pengumuman pada hari ini. Sekali lagi shalom Bapak Ibu.
Sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Yang siap katakan pada kanan kirimu, jangan ngantuk loh ya. Biasanya itu kalau nyanyi itu enggak ngantuk. Tapi pas firman itu mata itu otomatis kok waduh berat ya. Ya. Makanya ya, nanti kalau ada yang sudah mulai ngantuk-ngantuk disenggol-senggol. Gitu. Kalau dulu saya itu kalau teman saya ngantuk, saya lus-lus Bapak Ibu. Ben tambah ngantuk. Tapi malu-malu sendiri. Wah, jadi lus-lus tah ngono. Isin aku gitu ya. Ya. Perenungan firman Tuhan hari ini didasari dari Matius 22 ayat 1 sampai 14 ya. Cukup panjang ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14 ya. Nanti kita baca bergantian supaya tidak terasa panjang Bapak Ibu. Saya akan baca ayat ganjil, ayat 1, 3 dan seterusnya. Bapak Ibu semua baca ayat 2, 4 dan seterusnya atau ayat genap. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Judul berikutnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya beri judul renungan firman Tuhan hari ini adalah Undangan Sang Raja. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Di suatu hari yang indah, raja itu mengadakan pesta pernikahan. Dan pastinya ketika ada pesta pernikahan ada yang diundang. Dan raja tersebut juga mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan nikah. Saya percaya Bapak Ibu pernah datang ke perjamuan nikah, pesta pernikahan, ataupun mengadakan pernikahan. Mungkin untuk anak, cucu dan sebagainya. Pasti ada yang diundang. Dan diundang itu pun ada yang diprioritaskan. Oh ini VIP misalnya. Atau dari seluruh teman-teman kita pasti enggak semuanya diundang. Secukupnya sesuai dengan undangannya. Jadi disiapkan undangan-undangan yang sudah disiapkan itu.
Orang yang mengadakan pesta dan mengundang orang lain adalah orang yang ingin membahagiakan atau membagikan sukacita kepada orang lain itu. Orang yang ingin membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Makanya dia mengundang orang lain untuk masuk ke dalam pesta pernikahan. Sehingga yang datang ke pesta itu menjadi senang karena mereka merasakan kebahagiaan yang dirasakan yang membuat pesta. Dan tidak lupa juga yang buat pesta juga ikut senang. Ya. Misalnya kita kalau ngadain sesuatu hal, bukan hanya pesta misalnya, atau komsel gitu ya. Kadang kita sudah menyiapkan banyak hal misalnya makan, minum, tapi kalau yang datang sedikit, kadang tuh rasanya kok sedikit ya gitu ya. Kok nggak banyak ya, apalagi kita ngundangnya banyak misalnya, kok datangnya nggak banyak gitu. Jadi ada rasa bagaimana dalam hati. Nah begitu juga seseorang yang mengadakan pesta pernikahan. Ketika ngundang orang dan orang itu datang, orang yang datang itu senang, yang ngundang juga senang. Apalagi undangan-undangan prioritas yang datang. Wah ini yang tak prioritaskan datang. Ya. Kebahagiaan dan kegembiraan dirayakan secara bersama-sama oleh tuan yang mengadakan pesta dan orang yang diundangnya. Ya. Dalam sebuah relasi yang dekat dan akrab. Sehingga ketika mereka ketemu dalam satu pesta, mereka pasti saling menyapa, salaman, mungkin pelukan, foto bersama, senyum, bahagia, tertawa karena pesta pernikahan. Bagi para tamu, undangan yang diberikan kepada mereka adalah sebuah tanda mereka itu berharga. Jadi kalau kita diundang, misalnya yang undang itu mungkin pejabat, ya, wah kok aku dapat undangan, berarti Bapak Ibu itu dianggap berharga bagi keluarga itu. Ya. Dianggap bernilai di dalam diri pembuat pesta, atau saya katakan tadi diprioritaskan. Wah ini saya undang. Ini saya undang, bagikan. Namun apa yang terjadi ketika undangan dari sang raja itu diberikan? Ayat 3. Ayat 3 berkata, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi ketika raja menyuruh hamba-hambanya mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan nikah tersebut, ternyata orang-orang itu tidak mau datang. Padahal yang mengundang, perhatikan Bapak Ibu, yang mengundang itu adalah sang raja. Kalau kita diundang seorang raja, pasti kita sangat bergairah. Ya. Karena memang pertama, wah aku ini berharga bagi sang raja itu. Yang kedua pasti nanti ada kelanjutannya, ya, pasti makanannya juga enak-enak, hidangannya juga enak-enak, karena memang ditulis di sana. Ya. Ternyata orang-orang itu tidak mau datang, padahal yang mengundang adalah seorang raja. Apa yang dilakukan raja itu ayat keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Pastinya hamba-hamba yang tadi sudah balik ya, kasih kabar. Tuanku raja, mereka enggak mau datang. Rajanya masih bermurah hati. Tolong ya, sampaikan dengan baik-baik, suruh mereka datang ke perjamuan nikah ini. Karena semua sudah disiapkan, pesta itu sudah siap. Hidangan sudah tersedia, sudah dipesankan mungkin, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku sudah kusembelih, ya. Gak bisa kembali lagi, sudah disiapkan semua. Sampaikan kepada mereka, karena semuanya sudah siap, pesta sudah siap. Tidak bisa ditunda, tidak bisa di-cancel. Namun lagi-lagi undangan tersebut tidak diindahkan di ayat 5.
Padahal Bapak Ibu, mereka semua itu diindahkan oleh raja. Mereka itu diprioritaskan, tapi ketika undangan itu disebar, dibagikan, mereka tidak memprioritaskan undangan tersebut. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, mungkin ini wira swasta ya usahanya. Dan yang paling parah, ada yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Wah, ini sadis ini. Ya sudah, kalau enggak mau ya sudah gitu loh. Tapi ini malah disiksa. Ditangkap, disiksa, dibunuh. Tapi sebenarnya itu sangat relevan sekali dalam kehidupan kita. Sangat sesuai sekali dengan kehidupan bergereja kita. Mungkin kita sering, Bapak Ibu ya, ngajak teman, ngajak saudara berkali-kali. Yuk datang ke gereja beribadah. Kita bersyukur bersama beribadah. Tapi kadangkala mereka juga menjawab, nanti dululah. Pekerjaanku masih banyak, sibuk aku, gak bisa. Jamku gak cukup. Ada lagi yang mungkin beralasan, wah ini usahaku baru rintis kok. Biasanya minggu itu rame karena liburan. Apalagi aku bukanya di alun-alun, wah rame. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu, nggak sampai membunuh ya. Mereka kalau diundang terus, Bapak Ibu undang terus, mereka marah. Wes tawes gitu kan. Jangan ngundang terus. Nomor Bapak Ibu diblok, ya. Totok-totok nggak dibukakan. Ya. Jadi atau mereka berusaha setiap minggu pergi supaya nggak diundang. Jadi ini relevan dan sesuai sekali dalam kehidupan bergereja. Dekat-dekat dengan kita. Atau kita bisa bandingkan Bapak Ibu, kalau kita baca di Bible Book ya, Alkitab buku ini ada perbandingannya. Dalam Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Judulnya saja Bapak Ibu itu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Perumpamaan orang-orang yang banyak alasan. 16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Pesta sudah siap, makanan sudah siap, hidangan sudah siap. 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku baru beli ladang. Dan aku harus melihatnya, aku minta maaf ya, mohon dimaafkan. Baru beli ladang, baru nih, harus rajin tak cek berkali-kali, setiap hari rutin. 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan ya. 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi mereka banyak berdalih, orang-orang yang berdalih, orang-orang yang memiliki beribu-ribu alasan. Sehingga mereka punya alasan untuk tidak datang ke pesta pernikahan. Nah, mengapa mereka tidak merespon dengan baik undangan raja tersebut Bapak Ibu? Tentu ada banyak alasan. Bisa saja mereka menganggap bekerja di ladang, mengurusi usahanya, ataupun yang lain dalam kehidupannya, di rumah misalnya, itu jauh lebih penting daripada datang ke pesta pernikahan. Jadi mereka punya sudut pandang lebih penting ini, hal-hal ini lebih penting, lebih menghasilkan daripada saya ke gereja. Lebih menghasilkan daripada saya pergi ke pesta pernikahan. Kalau di sana itu menghabiskan waktu, menghabiskan banyak hal. Kalau saya bekerja kan menghasilkan sesuatu, tidak membuang-buang
penghasilan saya juga gitu kan. Atau mereka sama sekali tidak menaruh hormat. Ini alasan berikutnya ya. Tidak menaruh hormat kepada undangan raja itu. Dia lebih mementingkan hal-hal duniawi. Ya. Bisa juga undangan itu mengganggu, mengusik rasa nyaman mereka. Aku udah biasa, misalnya hari Minggu tuh bekerja sudah biasa. Jangan ganggu saya, jangan ganggu berkat saya, jangan ganggu kehidupan saya. Aku gereja dapat apa? Aku pesta pernikahan dapat apa? Paling dapat cuma souvenir gitu kan. Kalau bekerja bisa beli beribu-ribu souvenir. Mereka tidak menaruh hormat kepada sang pengundang, yaitu sang raja. Sehingga mereka merasa perlu yang tadi ini, yang menangkap, menyiksa, dan membunuhnya. Karena mereka sudah merasa terganggu. Jadi ketika kita menerima mungkin undangan-undangan apapun itu untuk kita datang kepada Tuhan, apakah kita merasa terganggu? Mungkin tidak sampai kita menyiksa mereka, paling ya kita blok nomornya, kita hapus nomornya, atau kita yang ganti nomor aja lah, gitu ya, supaya nggak dihubungi lagi. Padahal para undangan tersebut sekali lagi diprioritaskan oleh raja. Tidak semua diundang, diprioritaskan oleh raja. Namun mereka tidak memprioritaskan undangan raja itu. Dikarenakan ada hamba-hamba yang ditangkap, disiksa dan dibunuh, maka sang raja menjadi sangat marah, sangat murka. Lalu raja menyuruh pasukan-pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi Bapak Ibu jangan pernah sedih, ya. Jangan pernah merasa menyesal ya, ketika atau ragu-ragu ketika misalnya undangan Bapak Ibu itu tidak diterima. Ataupun ketika ibadah-ibadah komisi mungkin yang datang udah tak undang banyak-banyak kok enggak banyak yang datang. Ya. Jangan pernah sedih, karena Tuhan pasti menyertai kita. Ya. Apa yang pelajaran yang kita dapat petik dari ayat 1 sampai 7 ini? Yaitu pentingnya respon positif dari setiap undangan yang kita terima. Jadi kita perlu merespon Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengirim sesuatu, kalau nggak direspon pasti itu ditunggu. Ya. Kok cuma di-read ya atau dibaca ya? Apalagi mungkin kok nggak dibaca-baca ya WA saya ya, itu pasti dinanti-nantikan jawabannya. Ya. Begitu juga Tuhan, ketika Tuhan mengundang kita, ya respon positif itu pasti Tuhan nantikan. Respon positif, respon yang baik terhadap undangan Tuhan, terhadap panggilan Tuhan, terhadap anugerah keselamatan Tuhan, terhadap panggilan pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai kita menolaknya. Jangan sampai kita tidak bereaksi apapun. Ya enggak jawab, ya enggak, cuma dengerin lewat selesai. Itu sama saja kayak seperti tadi, orang yang tiba-tiba pergi ke ladang, pergi mengusahakan pekerjaannya. Jangan sampai kita menolak undangan Tuhan, jangan sampai kita tidak bereaksi apapun. Ya. Bahkan jangan sampai kita merespon dengan cara yang negatif. Kalau sampai kita berespon dengan cara yang negatif, Tuhan yang bergerak pasti. Seperti tadi, Tuhan mengirimkan pasukan-pasukannya. Lebih sadis malah ya. Bukan Tuhan itu kejam. Tapi itu perbuatan yang kita lakukan. Kita menuai. Kita membunuh. Kita menyiksa. Seperti pasukan-pasukan tadi. Hamba-hamba tadi disiksa. Akhirnya mereka menuai. Bahkan kota mereka dibakar.
Pesannya adalah pentingnya tanggapan pribadi Bapak Ibu terhadap setiap panggilan Allah yang diberikan untuk kita. Meskipun panggilan Allah itu mungkin diberikan kepada banyak orang, saat ini saya berikan kepada seluruh jemaat gereja GKI Elim, tapi panggilan itu pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, saya mau. Mungkin hanya kita bisa mendoakan orang lain. Kiranya orang itu juga mau. Kalau kita ngajak tapi dia nggak mau juga percuma. Jadi pribadi lepas pribadi. Akhirnya keputusan untuk mengikuti Tuhan adalah tindakan pribadi. Ini meminta kita untuk merenungkan apakah kita telah merespon panggilan Allah dengan tulus dan setia terhadap undangan Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengundang kita. Entah itu panggilan Tuhan, anugerah keselamatan, ataupun panggilan pertobatan dan semuanya itu. Apakah respon kita kepada Tuhan? Jangan sampai kita tidak bereaksi, ya diam aja lah. Orang diam sama saja tidak bergerak. Atau artinya dia mundur pelan-pelan kalau dia enggak bergerak. Yang lainnya maju, dia diam aja. Lama-lama dia mundur pelan-pelan. Jadi kita harus merespon setiap panggilan Tuhan dengan positif, karena itu adalah pribadi lepas pribadi. Suami istri, ya pribadi lepas pribadi. Ayah, ibu, dan anak, pribadi lepas pribadi. Tuhan, saya mau menerima panggilan-Mu. Akhirnya karena para undangan yang pertama tidak mau menghadirinya, dan perjamuan nikah itu sudah siap dan tidak bisa diundur. Ini digarisbawahi Bapak Ibu ya, perjamuan nikah itu sudah siap dan tidak bisa diundur, tidak bisa ditunda. Maka raja itu berkata kepada hamba-hambanya agar mereka pergi ke segala persimpangan jalan di kota itu. Mereka minta diundang setiap orang yang mereka jumpai di sana agar mereka datang ke perjamuan kawin itu. Ayat 9 dan 10, Matius 22 ayat 9 sampai 10. Kitab suci mengatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat diundang, dikumpulkan, dan orang-orang baik juga dikumpulkan. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tapi kalau kita baca selanjutnya, akan tetapi ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Alkitab mengatakan, raja itu kemudian melihat seorang, jadi enggak semua ya, seorang yang tidak berpakaian pesta. Padahal itu adalah pesta pernikahan. Lantas sang raja menegurnya bahwa saudara itu masuk dalam perjamuan kawin dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Tetapi orang itu diam saja, tidak bisa menjawabnya. Sehingga sebagai orang yang berkuasa, raja tersebut yang mengundang, kemudian berkata kepada para hambanya agar mereka diikat, agar dia diikat kaki dan tangannya. Akhirnya mereka dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Akhirnya ada ayat yang terkenal yang selalu kita dengar, yaitu sebab banyak orang yang dipanggil, namun sedikit orang yang dipilih. Ya. Melihat kasus yang kedua, kalau kasus pertama diundang, diprioritaskan, nggak ada yang datang. Akhirnya semua panggilan itu diberikan kepada semua orang. Semua orang di seluruh bumi ini Tuhan memanggil untuk masuk dalam kerajaan surga. Dikumpulkan semuanya. Tapi ternyata ketika mereka masuk, mereka tidak menggunakan pakaian pesta. Melihat kasus yang kedua, ketika raja mengumpulkan semua orang yang ditemui, mereka mau datang. Artinya ada satu level naik, mereka meresponi. Oke lah, kami datang. Kalau dia dengar, wah itu kemarin nggak datang, wah aku yang datang ini.
Bisa, aku yang datang ke pesta pernikahan. Namun ternyata ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Apa artinya? Selain kita merespon panggilan dengan baik, kita juga harus mempersiapkannya dengan sangat baik. Rupanya mau menerima undangan saja itu belum cukup. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bilang, Tuhan aku mau, Tuhan aku siap, itu belum cukup. Harus dipersiapkan dengan sangat baik. Dengan ketentuan yang ada. Orang yang mengenakan pakaian pesta adalah orang yang menghiasi hidupnya dengan perbuatan-perbuatan kasih seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Pakaian pesta itu berbicara apa yang kita pakai. Ya. Jadi kita pakai semua pakaian, pasti rapi-rapi semua. Dulu saya pernah ngajak teman saya ke pesta pernikahan, ya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak tahu apa yang dipikiran dia pakai sandal jepit, Bapak Ibu. Ya, itu semua orang lihat dia. Saya bayangkan kalau ada orang itu pakai pakaian biasa, ya nggak rapi-rapi pasti jadi tontonan ya. Atau mungkin kita pernah salah kostum, kita salah baca ya, dress code-nya rapi misalnya. Kita pakainya kaos olahraga, ya pasti kita malu sendiri. Karena kan orang lihat kita semua itu, semuanya kok rapi, kok aku sendiri yang pakai kaos olahraga. Pasti kita malu, itu namanya salah kostum. Jadi pakaian itu berbicara apa yang kita kenakan. Seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang perlu kita siapkan. Untuk kita seperti Yesus. Ini hanya beberapa contoh, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika kita bilang, ya Tuhan aku mau, tapi semuanya harus dipersiapkan. Misalnya hari ini mau Natal juga, pasti ketika kita, kita adakan Natal, semua juga harus dipersiapkan dengan sangat baik. Gak mungkin terus dibiarin gitu kan, enggak. Pasti harus dipersiapkan. Begitu juga kita, ketika kita bilang ya Tuhan, ya kita harus mempersiapkannya semuanya dengan sangat baik. Kemudian pakaian pesta juga menunjukkan tanda sikap hormat kita kepada yang mengundang. Kalau mengundang sudah rapi-rapi semua, ya bagus-bagus semua, ya kita yang diundang juga harus menyesuaikan. Pakai pakaian yang bagus juga gitu ya. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tambah 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau yang ngundang itu kudus, berarti kita harus mempersiapkan diri kita dengan kekudusan. Yang ngundang raja itu rapi semua, bagus-bagus. Bahkan pesannya sudah lama pakaian bajunya yang nikah juga. Ya kita juga harus mempersiapkan diri. Apa yang kita kenakan. Tidak cukup cuma merespon ya Tuhan. Amin Tuhan. Ya haleluya. Tapi ketika kita keluar dari tempat ini, silakan Bapak Ibu persiapkan diri dengan baik-baik. Dengan setiap kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan terkhusus adalah kekudusan. Jadi kita persiapkan dengan sangat baik. Kalau orang yang pertama tadi adalah orang yang menolak undangan Tuhan karena lebih mementingkan hal-hal duniawi. Padahal ya Bapak Ibu, di pernikahan itu, pesta pernikahan sudah disiapkan semuanya dengan sangat baik. Tapi masih ada orang pemikirannya adalah
lebih baik, lebih indah itu dunia, hal-hal yang di dunia. Makanya saya lebih mementingkan bekerja, saya mementingkan hobi saya mementingkan pekerjaan saya, ya, toko saya, dagangan saya dan sebagainya. Karena mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi, lebih nikmat karena bisa dirasakan dan sebagainya. Nah, kalau orang yang kedua ini adalah orang-orang yang sudah menerima undangan Tuhan, namun masih mengenakan kehidupan lama mereka. Saya percaya Bapak Ibu bergereja sudah sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Apakah masih mengenakan kehidupan lama? Itu artinya sama saja kita merespon panggilan Tuhan. Kita sudah dibaptis merespon panggilan Tuhan. Tapi kalau kita masih mengenakan manusia lama kita, berarti kita masih mengenakan pakaian, tidak pakaian pesta. Kita tidak mempersiapkan dengan baik-baik. Saya panggil seluruh pelayan-pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Marilah kita belajar Bapak Ibu, sama-sama belajar. Ya, merespon, menerima undangan Tuhan dengan sangat baik. Dan juga mempersiapkan kehidupan kita dengan baik. Seperti 5 gadis bijaksana. Ya. 5 gadis bijaksana mempersiapkannya dengan baik. Dia menyiapkan minyak. Karena undangan itu kita tidak tahu kapan mempelai itu datang. Makanya kita harus persiapkan. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Dimulai kapan? Setiap hari. Karena kita tidak tahu mempelai datang itu kapan. Tapi harus digarisbawahi, ya, kedatangan Tuhan itu sudah disiapkan. Tidak bisa ditunda, ya, tidak bisa diundur. Yang harus kita persiapkan adalah hidup kita setiap hari. Kenakanlah manusia baru. Jangan hidup dalam kedagingan, hiduplah di dalam roh. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita baru mengurusi hal-hal dunia. Baru kita sadar, loh Tuhan datang. Sudah gak sampai waktunya. Seperti 5 gadis bodoh, loh datang, minyak habis, minta dong. Paling 5 gadis bijaksana udah bilang, tadi kamu gak beli. Udah tak ingetin loh. Kamu sih meremehkan, sukanya menunda-nunda. Besok aja lah aku bertobat. Besok saja lah aku diperbarui. Besok saja lah aku ke gereja. Besok-besok itu kapan? Kalau kata besok itu enggak selesai Bapak Ibu. Hari ini bilang besok. Besok bilang besok. Ya enggak sampai-sampai. Sampai nanti mempelainya datang, waktu sudah terlambat. Atau jangan sampai ketika Tuhan datang kita masih hidup dalam manusia lama kita. Makanya sangat benar sekali dikatakan sebab banyak orang yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena kita sendiri loh. Kita semua ada dipanggil. Tapi pertama mungkin kita tidak merespon panggilan itu dengan baik. Kita melalaikan setiap undangan Tuhan. Tapi yang kedua, kita sudah merespon panggilan Tuhan dengan baik. Tapi hanya kita belum mempersiapkannya dengan baik. Ya kita dipanggil, tapi kita enggak dipilih. Jadi respon dan kesiapan kita juga menentukan bagaimana kita masuk di dalam pernikahan, pesta pernikahan. Ada ketika saya persiapan ini ada satu judul yang bagus juga. Undangan untuk bersukacita. Tuhan tuh senang mengundang kita untuk bersukacita. Tapi kita enggak respon aja. Kita enggak mempersiapkan. Enggak payo. Tak undang kamu untuk bahagia. Masuk ke pesta pernikahan bahagia loh. Sukacita. Tapi kita yang tidak mau. Maka dari itu responilah dan persiapkanlah dengan sebaik-baik. Dan satu ayat bonus buat kita Bapak Ibu. Yesaya 61 ayat 10. Bonus ini Bapak Ibu.
Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jika jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan, menyiapkan pakaian keselamatan juga untuk kita. Jadi kalau kita merespon undangan itu, Tuhan juga siapkan pakaiannya loh. Disediakan. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi pakaian plus ada jubahnya. Set. Artinya ketika kita mempersiapkan diri kita, kita tidak sendiri. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan siapkan, bahkan ini Tuhan sudah menjahitkan gitu ya Bapak Ibu ya. Dipesan ke ini loh pakaiannya, tinggal Bapak Ibu melangkah, aku mempersiapkan diri, dah diambil pakainya dipakai. Set. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi kita bersyukur hari ini jikalau ada undangan dari Tuhan, maka responilah dengan sangat baik dan persiapkanlah dengan sangat baik. Dan supaya kita bersama-sama masuk berbahagia di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup Alkitab kita. Mari bawa sekali lagi persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami menerima undangan-Mu, merespon undangan-Mu Tuhan. Dan mempersiapkannya dengan sangat baik. Bawa kepadamu, oh Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa sambil kita memejamkan mata. Kita seringkali diundang Tuhan, Bapak Ibu, melalui berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir buat setiap kita, itu menjadi undangan Tuhan untuk kita. Yang spesial adalah ketika Yesus hadir di dunia ini. Itu juga undangan yang spesial untuk kita. Allah Bapa menggunakan segala cara supaya umatnya itu masuk ke dalam pesta pernikahan. Tapi banyak orang yang menolak kehadiran Yesus. Banyak orang yang
bahkan menyiksa Yesus, menyalibkan Yesus. Kalau kita perhatikan, yang datang itu yang menikah sendiri, yang mengundang datang ke dunia ini, ke hati kita semua, itu yang mempelainya sendiri. Kalau hari ini kita terus diberkati, diberi kemurahan Tuhan, sekecil apapun, kita masih bisa melangkah, masih bisa bernafas, masih bisa melihat suami, istri, anak cucu kita. Itu menjadi undangan untuk kita datang kepada Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertobat, karena kita terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari dengan kita sangat bergairah, bersuka cita, terima undangan itu, responi undangan itu, dan persiapkanlah mulai hari ini, persiapkanlah dengan sangat baik, karena pesta pernikahan itu tidak bisa ditunda, pesta pernikahan itu tidak bisa diundur, dan semuanya sudah siap. Tinggal kita menyiapkan kehidupan kita sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Takkan pernah ku takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Kau. Begitu banyak yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Yesusku, terimalah. Kami juga belajar memberikan sesuatu untuk Engkau. Yang mengalir. Mari saja kita bangkit bersama-sama. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Sebagai takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Kami bersyukur Engkau sudah mengundang kami Tuhan. Engkau mengindahkan setiap kami Tuhan. Engkau memprioritaskan kami Tuhan. Engkau membuat kami berharga. Engkau membuat kami bernilai di hadapan-Mu sebagai persembahan-Mu. Takkan pernah masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita persiapkan kehidupan kita. Tinggalkan manusia lama kita, tinggalkan manusia kedagingan kita. Setiap hari sebagai sekali lagi, takkan pernah ku bawa. Engkau yang setiap minggu melayani Tuhan, persiapkan yang terbaik setiap minggunya. Dan ibadah Natal kami juga Tuhan,
tahun baru, ibadah Natal komisi, semuanya kami boleh mempersiapkannya dengan baik karena lawatan Tuhan. Kau sediakan yang terbaik buat setiap kami. Sikalaya ramata karalaya ramaso, syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu yang mengalir di hatiku, sembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sembah Dia, kami menyembah-Mu Tuhan. Selain yang Responi itu pribadi. Jangan lihat kanan kirimu, responi pribadi lepas pribadi. Meskipun undangan itu bersama-sama, tapi responi. Sigalaya ramata karalaya ralamase. Bukan karena Tuhan kita tidak dipilih, tapi karena kita sendiri loh. Kita masih tidak mau mempersiapkan diri kita. Sigalaya ramata karalaya ralaya rama. Cukup hari ini, cukup hari ini. Kita tinggalkan manusia lama kita. Mari berusaha masuk ke manusia baru. Sigalaya rama mata karalaya ralaya rama so. kami mau beri yang terbaik. Haleluya. Roh Kudus berkaryalah, berkaryalah, berkaryalah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Raja yang baik. Terima kasih untuk undangan-Mu Tuhan. Setiap kami undangan kebahagiaan, undangan sukacita dalam kehidupan kami. Oh, di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus-Mu, lewat hamba-Mu telah bicara tentang kasih-Mu yang tetap ada sampai dengan pagi hari ini. Engkau tawarkan bagi kami semua mempelai-mempelai-Mu supaya gairah cinta kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali masih tetap ada. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu termeterai di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Sebagai respon kita untuk apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, di dalam 1 Yohanes pasal yang
1 Yohanes pasal yang kedua. Ini yang saya sampaikan ini supaya kita tetap menjadi umat yang terpilih. Amin. Ya. Wah, eman-eman ya kita tiap minggu datang ke gereja, ke komsel, ke WPA atau kegiatan-kegiatan yang lain, tapi kita ternyata tidak masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Ini jawabannya sebetulnya kenapa waktu pesta sudah disediakan semuanya, undangan, hidangan, tetapi banyakkan mereka menjawabnya adalah tadi apa? Banyak alasan. Ternyata di sini jawabnya. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, apa yang ada di dunia ini jangan sekali-kali kita kasihi. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kasih akan Bapa sudah ada dalam orang itu. Jadi undangan-undangan tadi itu dianggap tidak penting. Lebih penting untuk mengasihi dunia. Nah, ini dikatakan apa yang ada di dunia yang dikasihi, yaitu semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Waspada ya dengan 3 hal ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan dunia ini tadi yang sudah dicintai tadi yang membuat aku tidak layak untuk pesta itu, aku tidak mau datang. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, sembari tim musik menyediakan sebuah lagu, Bapa sentuh hatiku, ya. Nanti biarlah kasih Bapak menyentuh atau kembali kepada kita. Sehingga kita tidak lagi mencintai dunia. Artinya kita boleh bekerja, kita boleh kuliah, kita boleh sekolah, kita boleh melayani. Tetapi manakala hati kita sudah mencintai, sudah condong, itu kasih Bapak itu akan undur dari kita. Wah, ini berbahaya. Medeni. Ya dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebagai refleksi, sebagai kesimpulan penutup untuk ibadah yang manis pada pagi hari ini, sekalipun Pak Gembala tidak bisa hadir karena Ibu Febo adiknya mantu di Surabaya. Ya, ada sebuah contoh untuk menyambut datangnya sang mempelai. Saya sampaikan ya, apalagi sekarang sudah mulai ada komsel-komsel. Pada suatu hari, dalam suasana pandemi itu saya dapat undangan hadir di komsel di sebuah dari salah satu gereja yang itu gereja ini besar, komselnya mungkin ya ratusan. Saya diundang ke sana. Tapi rata-rata yang datang itu ibu-ibu. Ini pertemuan ini pakai Zoom ya, pakai Zoom meeting, pakai media ini atau pakai laptop. Laki-lakinya itu hanya 2, saya dengan seorang yang namanya Pak Ferry. Ya, apa yang saya perhatikan waktu itu ya, tak pikir begini, komsel ya kok. Ya, ini ternyata dari sini saya mendapat sebuah pelajaran sangat indah. Ya, kalau orang Jawa bilang ajining diri itu karena berbusana karena ini loh berdandan dengan indah. Saya perhatikan komsel itu banyak nenek-neneknya, ibu-ibu, wanita-wanitanya. Tapi pakaian mereka ini rapi-rapi. Saya memperhatikan kok saya tok yang pakai kaos, saya begitu toh. Biasanya kalau Zoom kan begitu toh, atasannya ini batik, bawahnya kan bisa celana pendek, kan begitu toh. Laki-laki kan begitu, bisa sambil tidur dan lain sebagainya. Tapi saya perhatikan ada salah satu nenek itu yang selalu rapi pakaiannya. Ya, dan itu setiap pertemuan itu semua wanita-wanita ini berdandan semuanya. Ini yang di bibir ini juga tebel, bedaknya cantik-cantik walaupun sudah usia semuanya di atas 50. Dan waktu mereka sharing,
itu bisa sharing semuanya. Dikasih tugas apapun mereka bisa. Nah, makin lama saya datangkan, wah ini caranya aku yang pakai kaos ini ya terus berubah sendiri. Saya mulai sejak saat itu saya pakai pakaian resmi. Lalu saya bilang pada mereka, saya pengakuan dosa pada mereka, ini loh saya sudah pakai pakaian resmi ya mulai hari ini. Ya, maksudnya apa? Biasakan datang ke rumah Tuhan, ke Komsel, ke WPA. Tadi loh, dengan memakai pakaian yang resmi. Tadi kalau yang intinya kan pakaian kesucian, pakaian kekudusan. Ya, mulai belajar itu sebagai tanda penghormatan kita. Atau mungkin begini loh, ala kurang tugas ya orang gereja tak anggo sandal ae. Jangan. Ya, mempelai sebentar lagi akan datang yang kedua kali. Mungkin dengan analogi yang sederhana, dengan perumpamaan yang sederhana, gambaran sederhana ini, ya, mari kita datang hari Minggu di Komsel, di wanita, di apalagi di youth, ya, kan yang ganteng kan kita, yang cantik kan kita sendiri, ya. Kalau Bu Dono selalu bilang begini, pi seragam api, batik api seragam api, gitu. Kalau sudah berangkat datang dewasa muda pun yang ngejak seragam mau. Wes kali ini seragam kok kaos abang pada abangnya saya gitu. Ya, membiasakan diri untuk menyambut raja di atas segala raja dengan pakaian pesta. Maafkan saya kalau mungkin wah Pak Dono nyindir aku nganggo sandal. Enggak ya. Ini meresponi firman yang sangat indah. Nyanyikan pujian ini dengan kita bangkit berdiri, biarlah urapan baru turun atas kita sampai nanti kita menerima berkat kasih karunia, berkat Abraham untuk kita. Nyanyi lagu lama, lagu ini sangat indah. Ubah hidupku menjadi tadi ciptaan baru. Sehingga yang betul-betul yang ada di hati kita adalah kasih Bapa, cinta kita kepada mempelai Kristus. Betapa ku mencintai. Bisa ya? Ku mencintai. Ayo Mas Winadi. Segala yang tak terjadi, Semua yang telah terjadi mari kita cintai. Tak pernah sendiri loh. Tak pernah sendiri. Kita jalani hidup bersama Immanuel. Ini dia selalu menyertai. Betapa ku menyadari. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini. Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi. Kau selalu memberi. Ini rancangan Tuhan tadi loh. Menjadi orang yang terpilih, menjadi mempelai-mempelai yang tak bercacat, masuk dalam pesta pernikahan. Katakan Bapa, sentuh hatiku, sentuh. Bapa, sentuh hatiku. Ubah keluar dari tempat ini betul-betul ciptaan baru yang terus dikuduskan oleh kuasa firman. Bagai emas yang murni, Kau membentuk Tuhan rencana hatiku. Bapa, ajarku nah ini dialah turun kasih Kristus, turunlah kasih, membuat cinta kita membara. Memberi bagai emas yang murni, yang tiada pernah berhenti. Ulangi sekali lagi.
selalu memberi rancangan terbaik. Karena kasih Bapa, 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 sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas, emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih Bapa turun untuk setiap pribadi, setiap keluarga yang ibadah onsite, ibadah online, kami semua membangun Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidup, ubah menjadi yang baru, bagai emas yang bentuk semuanya. Dialahnya kamu, Engkau yang kami cintai Bapa, bukan apa yang dari dunia ini. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, kasih yang memberi. Air mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi Bapa, sentuh hatiku, ubah menjadi yang bagai bencana. Semua mengalami ciptaan baru, urapan baru. Kami terima kasih setia dan rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Bapa, jatuh mengerti sebuah kasih yang selalu memberitahukan kepada kami bahwa kasih-Mu sempurna lewat undangan pesta perjamuan kami. Anak domba yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu turun atas gereja-Mu yang datang secara onsite online. Kasih-Mu yang kudus, kasih-Mu Bapa, pribadi-Mu Bapa tetap ada pada gereja-Mu, menyentuh, memberkati, berhadirat secara berlimpah-limpah. Sebab kalau kami mencintai dunia ini, kami tidak akan pernah menjadi orang-orang yang terpilih. Bahkan kami termasuk bilangan yang rumah kehidupan kami dibakar, selama-lamanya binasa. Pagi ini kasih-Mu, rahmat-Mu turun atas gereja-Mu, baik yang datang pagi ini maupun secara online. Kasih Bapa yang kudus turun, tiada pamana takaya sakala. Ampuni kalau ada di antara kami yang mulai Tuhan meninggalkan waktu-waktu kami dengan Engkau,
mulai mencintai dunia ini. Ampuni kami. Kami kembali berbalik kepadamu Yesus. Ya Allah mama takaya syada da 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 da. Kula papa 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 papa. Terus kita sembah Tuhan. Ya mama takaya sikara takara la takara la mama. Dalam manusia roh kita terus diperbarui. Jiwa kita selalu segar. Organ-organ tubuh kita sehat. Tubuh kita tetap menjadi rumah Allah. Rumah Roh Kudus, rumah firman Tuhan, rumah kita. Hidup kita selalu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan kefasikan. Hidup kudus mutlak dalam hidup kita, sebagai mempelai-mempelai yang diterima. Terima Bapak Ibu, sukacita pesta pada pagi hari ini. Pesta sudah tersedia, hidangan tersedia bagi kita. Katakan bagi aku Tuhan pesta itu bagi aku, bagi keluargaku, bagi gerejamu di tempat ini. Biarlah mama takaya syada da 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 da. Kudipi kudiko sododo da 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 da. Kudimi bantu sida ba 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 ba. Pagi ini yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang mengalami jalan buntu kau beri jalan keluar, yang mengalami masalah keuangan Tuhan tolong, yang mengalami masalah keluarga anggurnya habis, beri anggur yang baru, anggur yang terbaik, yang bertobat beri jubah yang terbaik, dan sepatu, sepasang sepatu yang kudus. Iyalah mama takaya sada da 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 da. Yedo mipanena kutali sada takada ba 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 ba. Yarala mama takaya sada rala mama takaya. Yarala mama takaya naya sada rala. Hormat kami, panggilan Tuhan atas kami. Ketika Tuhan mengundang kami untuk mesbah pribadi, mesbah keluarga, mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua, langsung kami responi dengan positif bahwa itu untuk kebahagiaan kami, kebahagiaan hari depan kami di bumi dan di surga, untuk menyambut kedatangan mempelai pria surga, mempelai yang maha kudus. Terima kasih bagi pasutri-pasutri yang berulang tahun juga. Tuhan Engkau memberkati. Kasih mula-mula ada pada kami semuanya. Baik yang datang di ibadah onsite maupun online. Kami yang sudah terlibat pelayanan Tuhan. Betapa bahagianya kami yang tetap Kau terima menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Dalam pergumulan-pergumulan kami tidak sendiri Bapa. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Dengan roh dan firman-Mu. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Tidak pernah berhenti bagi kami. Sampai saat ini juga Engkau mengingatkan tentang adanya pesta perjamuan kawin anak domba. Tuhan terima kasih. Siapakah kami begitu Kau sayangi, begitu Kau cintai. Kau tidak membiarkan kami hilang atau terhilang atau ketinggalan saat waktu perjumpaan. Bapa mempelai pria surga dengan gereja-Mu yang maha kudus. Sebagai mempelai wanita yang cantik, berdandankan, berhiaskan manusia batinia. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Sena, didampingi oleh Ibu untuk melayani kami. Terima kasih Bapak. Kasih firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu menata hidup kami, memerdekakan kami. Sekarang bersama-sama kami mengangkat tangan kami. Bagian kami adalah Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu bagi kami. Yesus, Engkau
menyinari kami dengan wajah-Mu. Dan Engkau melimpahi kami dengan berkat Abraham. Engkau berkata bahwa kami boleh berkarya, kami boleh studi, kami boleh melayani. Tetapi Tuhanlah yang segala-galanya dalam hati kehidupan umat-Mu. Terimalah roh takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan, hai umat Tuhan. Modal utama kita adalah takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Secara pribadi, secara keluarga. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, studi kuliah, apapun. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran akan selalu memperlengkapi semuanya. Ibadah ini ibadah yang manis. Anak domba Allah sudah dipermuliakan. Berkati aktivitas kami pada hari ini. Kami memasuki minggu yang baru. Bapa, kami bangga. Bapa, sambil berkarya, sambil melayani, menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, orang percaya bersama-sama berkata dengan saya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.